Salam sejahtera, saya biasa dipanggil dengan Iva dan saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan. Tugas ini untuk memenuhi penilaian mata kuliah entrepreneur dan di dalam presentasi saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Dan saya memilih untuk membuka praktek perawat mandiri yaitu Mental Treatment by Ivala. Mental Treatment, industri yang bergerak dalam bidang kesehatan. Praktek kesehatan mental ini didasarkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas psikis yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dan tujuan saya membuka praktek kesehatan mental ini adalah melihat kondisi di era globalisasi di mana pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia kini telah tergantikan oleh robot, sehingga semakin banyak pengangguran dan menyebabkan individu kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya stres. Jika tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Contoh lainnya yaitu bullying, masalah keluarga, dan masalah-masalah sosial lainnya jika tidak segera ditangani akan menyebabkan gangguan mental yang lebih serius. Dalam usaha bisnis ini terdapat masalah yang bisa mempengaruhi berjalannya bisnis ke praktek mandiri mental treatment, yaitu banyaknya pesaing seperti dokter praktek independen dan rumah sakit swasta. Faktor lokasi bisnis yang mempengaruhi kelancaran pemasaran bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan mental di klinik. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu meningkatkan kinerja dan kualitas para tenaga medis dan memilih lokasi yang strategis untuk membuka praktek keperawatan mandiri agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat dan memiliki tenaga medis yang berpengalaman dengan etos kerja yang baik. Produk marketing. Strategi pemasaran jasa merupakan rencana keseluruhan suatu perusahaan jasa agar konsumen lebih menikmati produk yang diberikan. Seperti halnya customer service yang berpengalaman mencantumkan testimoni dari pelanggan dalam promosi produk, menawarkan berbagai pengobatan kesehatan mental sesuai keluhan klien. Dan traksi. Traksi ini adalah startup yang bisa memberikan penilaian pada usaha yang kita miliki dengan nilai positif sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen atau pengguna. Dan di sisi lain ada future plan, yaitu rencana ke depan dari startup kita, yaitu menganalisis situasi usaha yang diharapkan 5 tahun ke depan seperti visi menjadi lembaga pelayanan kesehatan yang unggul bagi bangsa, mewujudkan derajat kesehatan mental masyarakat Indonesia yang optimal. Dan ada juga misi, memberikan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat umum, dan membangkitkan minat masyarakat untuk peduli pada kesehatan mental. Selanjutnya adalah tim. Tim bertujuan untuk mencapai upaya secara teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Seperti halnya perawat dan dokter spesialis kejiwaan yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama. Memiliki peran masing-masing dalam melakukan pengobatan kesehatan mental, seperti saat perawat akan memberikan obat kepada pasien, terlebih dahulu berkonsultasi kepada dokter. Dan competitors. Competitors adalah pesaing dalam startup kesehatan mental, health mental treatment ini, yaitu praktek mandiri kesehatan mental lain, rumah sakit milik pemerintah atau milik perseorangan seperti rumah sakit swasta, dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS, seperti halnya puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Pengobatan kesehatan mental tradisional ke pemuka agama seperti ustadz, romo, pendeta, dan lain-lain. Dan layanan konsultasi gratis melalui sosial media atau website. Money management. Yang pertama, memisahkan uang bisnis dan uang pribadi milik pengusaha agar tidak menimbulkan kerugian.
Yang kedua, membuat rencana penggunaan uang. Modal bisa berupa uang atau selain uang. Modal uang biasanya digunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Kebutuhan akan modal memang lebih baik diambil dari modal sendiri agar tidak ada resiko berhutang kepada pihak lain. 3. Membuat buku catatan keuangan untuk mencatat keluar masuknya uang secara real atau secara nyata, dan isinya hanya catatan uang keluar dan masuk saja. Dan yang keempat adalah mengelola arus kas dalam sistem wirausaha. Ini untuk mengelola uang modal, utang piutang, dan persediaan bahan-bahan. Maka sistem penjualan ini lebih digenjot untuk membuat suatu modal agar lebih berjalan. Dan selanjutnya yang kelima, untuk mengontrol dan mengecek harta utang. Ini dilakukan untuk menghindari kemacetan atau tagihan pembayaran double. Dan selanjutnya ada marketing, yaitu pemasaran. Pemasaran mental health treatment ini saya lakukan dari mulut ke mulut melalui orang-orang terdekat agar nantinya mereka mengajak rekan-rekannya untuk menggunakan jasa mental health treatment. Selain itu, mempromosikan mental health treatment ke sosial media seperti Facebook, WA, Line, dan lain-lain, serta bekerja sama dengan komunitas kesehatan mental lainnya seperti lembaga Soul Society and Lembaga Kesehatan Mental Indonesia, yaitu lembaga kesehatan mental yang terkemuka di Indonesia. Product development, yakni pengembangan produk dengan melakukan penelitian terhadap customer dengan mencantumkan kota ulasan bagi setiap customer agar kami sebagai tenaga medis dapat mengevaluasi pengobatan yang telah kami berikan. Dan selanjutnya mengikuti workshop mengenai produk dan jasa untuk meningkatkan kemampuan kami sebagai tenaga medis dalam memberikan pelayanan treatment. Dan selanjutnya melakukan diskusi dengan rekan sekantor. Ini gunanya untuk mengupgrade kemampuan kami dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan health mental yang ada di luar sana untuk memuaskan customer kami. Economic Unit Calculation, yaitu salah satu cara untuk memenuhi target keuntungan perusahaan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut. Jam operasional mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam dengan kalkulasi perhitungan kerja selama 12 jam. Selanjutnya, komputer yang ada di kantor 2 unit, pegawai 2 orang dengan gaji 2 juta setiap orang, serta tarif konsultasi sebesar Rp200.000 untuk setiap kali pertemuan. Selanjutnya perumusan jam operasional dikali unit klinik dikali tarif konsultasi dikali 30 hari dikali 60% sama dengan omset per bulan. 12 dikali 2 dikali Rp200.000 dikali 30 dikali 60% sama dengan Rp86.400.000. Omset sebesar Rp86.400.000 dan gaji 4 juta untuk setiap orang 2 juta dengan listrik 800.000 setiap bulannya serta wifi speedy 750.000 setiap bulannya. Dan setelah itu ditotal dengan cara dikurangi dengan hasil laba yaitu Rp80.850.000. Financial data adalah laporan keuangan. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi terkait arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar. Laporan neraca ini merupakan sebuah laporan yang isinya adalah informasi tentang aset atau harta aktiva. Dan di dalamnya kita juga bisa menemukan rincian data dari kapital atau modal, utang, dan kewajiban. Berikut adalah rumusan perhitungan financial data. Account name, kas, Rp25.099.600, kredit Rp15.170.000, drug supply Rp2.911.000, equipment Rp760.000, dan soil
40 juta, kemudian building 60 juta, accommodation building 3.375.000 rupiah. Kemudian building dikurangi accommodation building dengan hasil 56.625.000 rupiah. Dan kemudian equipment 18 juta dan accommodation equipment 2.125.000 rupiah. Equipment dikurangi accommodation equipment dengan hasil 15.875.000 rupiah. Kemudian dijumlah semuanya dengan hasil 156.440.600 rupiah. Kemudian account name, account payable 5.770.000 rupiah, debit of interest 75.000, bank debit 49.585.000 rupiah, capital IVA 101.010.600 rupiah. Kemudian ini hasilnya dijumlah semua dengan hasil total 156.440.600 rupiah. Valuation compression adalah nilai ekonomi yang dimiliki bisnis baru yang di kemudian hari berpeluang untuk berkembang pesat. Untuk menghitung valuasi perusahaan konvensional perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Nilai perusahaan di bursa saham marketing cabang, nilai dari jenis saham lain yang dimiliki perusahaan, contohnya saham preferen, utang perusahaan, serta uang tunai yang dimiliki. Berikut adalah rumusan perhitungan valuation compression. Startups get an initial funding of IDR 6 million from investor X. Startups get initial funding, set funding of IDR 100.50 million from investor X, and pre-money valuation 35 million, and initial pitch investment 6 million, and founder stocks 100 shares 100%. Post-money valuation, pre-money valuation plus nominal investment, past initial IDR 35 million plus IDR 6 million, amount IDR 41 million. And post-money valuation, amount new investment, nominal X number of shares before investment plus number of new shares and number of new shares, IDR 41 million, IDR 6 million, X 100 plus A, and 41A, amount 600 plus 6A, and 35A, amount 600, and A amount 17 shares, founder shares after initial investment, amount 100, and 100 plus 70, and amount 85.5%, and investor X shares after initial investment, amount 17, 100 plus 17, and amount 40.5%. Partner strategies. Yang pertama, bekerja sama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk sharing pengalaman dan untuk berkonsultasi mengenai tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan mental. Selanjutnya, bekerja sama dengan aktivis sosial Sehat Mental Indonesia untuk bertukar pengalaman dan mengajak pelanggan mengikuti kegiatan acara seperti Mental Health Fest, MHF. Di sini mengadakan seminar tentang kesehatan mental dan cara menangani stres, serta mengajak customer untuk bermain game, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa barang yang berhubungan dengan pengobatan kesehatan mental
seperti novel yang berisi tips menangani stres, depresi, dan lain sebagainya. Hingga ke jenjang selanjutnya, gangguan mental yang lebih serius dapat berkonsultasi dengan tenaga medis dengan datang ke rumah sakit atau datang ke klinik-klinik. Selanjutnya, bekerja sama dengan dokter spesialis kejiwaan mengenai penata laksanaan kesehatan mental. Seperti pada saat pemberian obat kepada pasien, kita perlu berkolaborasi dengan dokter mengenai dosis-dosis dan mengenai tindakan medis selanjutnya yang akan diberikan kepada klien untuk hasil yang memuaskan. Demikian presentasi dari saya, Latifatul Hadiah, mahasiswa keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kesalahan saat menjelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya jelaskan mengenai mental health treatment, serta foto dan background yang telah saya tampilkan dalam presentasi saya.